Baik. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, tentu baik-baik saja kan? Apakah semua hadir hari ini? Ya, bagus. Ada yang sakit? Ya, tidak ada. Bagus. Nah, anak-anak sekalian, kita akan melanjutkan materi kita pada hari ini. Dan sebelum kita mulaikan proses belajar mengajar kita, maka dahulu kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada pembelajaran kita kali ini, sebagai tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, mampu menjelaskan dan melakukan kegiatan cara menghemat energi listrik dengan mandiri. Dan yang kedua, mampu menyebutkan dan menulis informasi penting dari teks eksplanasi yang didengar dengan baik. Nah, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu menghemat energi listrik. Simaklah video berikut. Nah, pada video ini yang menginspirasi kita anak-anak untuk bisa menggunakan energi listrik itu seefektif dan sebijak mungkin. Nah, tentu anak-anak bertanya, apakah perbedaannya energi listrik dengan menghemat energi listrik ya Pak? Nah, kita akan mempelajarinya. Nah, ini dia. Energi listrik adalah energi yang mampu menggerakkan muatan-muatan listrik pada suatu beda potensial tertentu. Nah, sementara menghemat energi listrik adalah menggunakan listrik sesuai atau tepat pada waktu penggunaannya. Nah, perhatikan gambar berikut. Di sini anak-anak ada contoh kegiatan yang tidak hemat energi listrik. Nah, ini ada gambar-gambarnya semua. Nah, silakan anak-anak perhatikan. Ini ada gambar ketika main game, tetapi kipas, lampu, belajar, radio, keran air telah aktif semua. Nah, inilah gambar-gambar yang tidak hemat energi listrik. Nah, bagaimana gambar yang hemat energi listrik itu? Silakan perhatikan gambar berikut. Contoh kegiatan yang hemat energi listrik. Nah, ini ada gambar-gambarnya. Nah, ini artinya gambar ini ketika tidur, TV dan lampu terang dimatikan. Kemudian ketika setrika air lampu telah digunakan, maka dimatikan. Nah, inilah contoh-contoh gambar yang hemat energi listrik. Nah, bagaimana cara menghemat energi listrik itu? Nah, cara menghemat energi listrik itu, nah, ini dia. Yang pertama, menggunakan listrik dengan bijak. Yang kedua, mematikan alat elektronik yang tidak digunakan. Yang ketiga, mematikan AC dan membuka jendela. Yang keempat, mengganti lampu pijar dengan lampu LED. Nah, sekarang kita masuk pada materi yang kedua, anak-anak, yaitu mengenai teks eksplanasi. Apa teks eksplanasi itu? Nah, teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan tentang proses terjadinya fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, dan budaya. Nah, perhatikanlah video berikut.
Nah, anak-anak sekalian, inilah video yang menjelaskan kepada kita untuk bisa mengetahui apa pengertian teks eksplanasi, menjelaskan kepada kita bagaimana ciri-ciri dan struktur teks eksplanasi. Nah, kita akan mempelajarinya. Apa ciri-ciri daripada teks eksplanasi itu, anak-anak? Yang pertama, strukturnya terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, serta interpretasi. Yang kedua, informasi yang dimuat dengan berdasarkan fakta atau faktual. Yang ketiga, faktual tersebut memuat informasi yang sifatnya itu ilmiah atau keilmuan, contohnya seperti sains. Nah, apa langkah-langkah meringkas teks eksplanasi itu? Nah, yang pertama, membaca keseluruhan teks. Yang kedua, mencari gagasan utama. Yang ketiga, membuat kerangka teks. Dan yang keempat, merevisi sesuai kaidah PUEDI, artinya pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Kita perhatikan contoh teks eksplanasi berikut. Nah, di sini ada sebuah contoh teks eksplanasi di mana sesuai dengan ciri-ciri teks eksplanasi, di sini ada pernyataan umum, ada unsur sebab akibat, ada interpretasi, dan ada informasi yang dimuat dengan berdasarkan fakta atau faktual. Nah, inilah contoh-contoh dari teks eksplanasi yang memuat ciri-ciri daripada teks eksplanasi itu sendiri. Nah, apa informasi penting dari teks di atas? Nah, ini informasi penting dari teks di atas, anak-anak. Nah, yang pertama, banjir adalah fenomena alam yang bersumber dari curah hujan dengan intensitas tinggi dan durasi lama pada daerah aliran sungai atau das. Yang kedua, penyebab alami banjir adalah erosi dan sedimentasi, curah hujan, pengaruh fisiografi sungai, kapasitas sungai, drainase lahan, dan pengaruh air pasang. Yang ketiga, penyebab banjir karena tindakan manusia adalah perubahan tata guna lahan, pembuangan sampah, kawasan padat penduduk di sepanjang sungai, dan kerusakan bangunan pengendali banjir. Dan yang keempat, banjir terjadi karena alam dan tindakan manusia. Nah, inilah informasi penting dari teks eksplanasi di atas. Nah, anak-anak sekalian, kali ini pada pembelajaran hari ini kita sudah mempelajari dua materi, yaitu mempelajari mengenai menghemat energi listrik dan mengenai teks eksplanasi. Khusus materi menghemat energi listrik mengajarkan kita bagaimana menghemat energi listrik sesuai pada waktunya dalam kehidupan sehari-hari. Dan pada teks eksplanasi mengajarkan kita bagaimana memahami dan menuliskan informasi penting dari sebuah teks eksplanasi. Nah, semoga dengan pembelajaran hari ini anak-anak semua dapat termotivasi. Demikian saja, terima kasih.